bisa diceritakan Bapak niki sinten? Nggih. Saya Salahuddin. Nggih. Misalnya Nggih. saya dulu kuliah di Jogja. Nggih. Di sini Pak Salahuddin jadi napa nggih? Pengurus masjid napa? Kalau di sini saya cuma istilahnya membantu acara-acara di masjid ini. Oh, acara-acara. Semuanya yang ngurusi saya. Oh. Termasuk mencari imam, mencari khotib untuk hari-hari besar. Oh, nggih. Sampun berapa lama Pak tunggu iki? Kalau di sini saya udah 30 tahun, 20 tahun lah. Oke. Oh, lama juga ya. Seumuran kita. Oh, dulu itu dari 2005 nih Pak. Iya, dari 2005. Oke. Nggih. Pertanyaan-pertanyaan gitu Pak. Nggih. Kalau misalnya ada orang meninggal di sini gitu Pak, itu biasanya selain ritual kematian tahlilan ada ritual lain nggak Pak? Ada, biasanya kalau baru meninggal kita masih itu sholat di seperti dan tujuan untuk libur. Biasanya ya, baru itu tujuannya agar karena dalam libur itu kan istilahnya sangat menyakitkan, sangat istilahnya sangat gelap dan sangat istilahnya ya tidak menyenangkan. Untuk itu masyarakat sini istilahnya ikhtiar ya, istilahnya dengan sholat lian silkobri dengan niatan semoga sholat itu akan memberi suatu kebahagiaan khususnya almarhum yang baru meninggal. Oh, begitu. Nggih. Kalau misal di sini tuh proses acara ritual kematiannya itu kayak gimana prosesnya Pak dari awal sampai akhir? Ya dari meninggal itu. Iya, maksudnya dari jenazah datang gitu Pak. Yang pertama kalau jenazah datang dari rumah sakit ya, kita langsung memandikan jenazah itu. Di situ kita kafani, setelah itu kita kubur, dan setelah kubur kita berdoa di sana, yaitu dengan mentalkinnya. Tujuannya istilahnya agar jenazah itu istilahnya apabila ditanyain malaikat mungkar nakir itu dapat menjawab. Di situ kan biasanya kalau misal di desa-desa gitu ya Pak, itu kan ada acara kayak 3 harian, 7 harian, 100 harian, 1000 harian kayak gitu ya Pak. Kalau di sini tuh masih ada seperti itu enggak Pak? Kalau di sini karena lingkungannya sebagian besar lingkungannya Jawa ya, Jawa Polen lah. Sebagian besar itu mayoritas itu orang Nadine, maka ritual itu masih. Kalau Pak melakukan ritual itu tujuannya buat apa nih Pak? Jadi sebelum kita istilahnya melakukan sesuatu kan kita harus tahu dulu sebenarnya bahwasanya jenazah di dalam kubur itu kan seperti Rasulullah bahwasanya apabila jenazah dalam kubur itu keadaannya seperti orang yang tenggelam, jadi orang yang minta pertolongan, dan yang diharapkan dari jenazah tersebut adalah doa dari kedua orang tuanya ataupun dari saudaranya ataupun dari teman-temannya. Dan dalam hadis itu juga dijelaskan bahwasanya setelah jenazah itu mendapatkan istilahnya doa ataupun pengampunan dan oleh kerabatnya itu, maka jenazah dalam kubur itu akan merasa bahagia sekali, bagaikan istilahnya melebihi kebahagiaan dunia dan seisinya. Dan yang lebih baiknya istilahnya kajian untuk ahli kubur yang melakukan yaitu doa dan minta keampunan, minta keampunan itu sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Berarti tujuannya buat meringankan gitu. Iya, ya. Ukurannya itu menjadi sebenarnya kan ada juga ya Allah jadikanlah bacaan itu dan cahaya yang mengelilingi itu. Ya, kalau biasanya kalau di acara-acara kayak gitu tuh biasanya yang dipersiapin apa aja Pak? Acara kayak tahlilan gitu. Kalau potensial sebenarnya ritualnya itu ya, sebenarnya ya biasa kalau ritual biasa. Nah, tapi karena namanya ada di lingkungan masyarakat
yang istilahnya sangat menghormati tamu, sangat memuliakan tamu, ya akhirnya sebenarnya itu enggak harus ya. Akhirnya yang menyediakan makanan, menyediakan minuman itu setelahnya sebenarnya ala kadarnya itu cuma sebenarnya kalau enggak pun enggak apa-apa, enggak masalah. Paling penting kan ritualnya itu kan menurut saya itu. Doanya nih Iya, ya Pak. Oh, oke. Jadi kalau di sini pakainya cuman karena mengundang banyak Iya, orang jadi tidak enak memberikan makanan seperti itu ya Pak. Tapi kalau misal di sini tuh apa masih pakai kayak dulu itu kan ada kayak sajen-sajen gitu juga kan Pak. Oh, Ada tapi kan. di sini sudah enggak pakai saja. Gitu. Kalau biasanya itu yang diundang itu cuma masyarakat sekitar gitu Pak. Ya kalau sudah masyarakat terbaik. Oh seperti terus. Nah bacaan-bacaannya itu apa aja Pak? Yang dilantunkan. Jadi kan istilahnya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istilahnya menyambungkan rohaniah kita. Pertama pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, setelah itu pada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, setelah itu pada semua kaum muslimin dan muslimat yang istilahnya yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau dari pandangan Islam, terus ada ritual seperti ini ya Pak, itu gimana pandangan Bapak? Ya kalau menurut saya memang harus itu ya. Jadi kalau kita tahu rohaniah ya, sebenarnya roh yang di dalam kubur itu sangat membutuhkan, lebih membutuhkan setelah meninggal dunia daripada masih hidup. Karena begitu istilahnya beratnya, begitu susahnya di dalam alam kubur itu. Jadi sampai-sampai ada suatu cerita ya, suatu cerita itu di dalam kita jelaskan bahwasanya ada orang alim yang mimpi. Setelah itu mimpi dalam kuburan. Jadi di kuburan itu banyak orang kok yang selalu mencari-cari suatu pada istilahnya pada raihan lah. Tapi ada satu ahli kubur yang cuma diam saja. Setelah itu orang itu tanya, Bapak, kenapa kok istilahnya kok tidak nasional seperti ini? Ada orang itu beliau berkata, saya itu sudah cukup bekal saya itu lihat ya lo kok bisa? Ya karena setiap waktu bahwasanya anak saya itu selalu mendoakan saya, selalu membacakan Al-Quran kepada saya. Nah anak itu di mana? Anak saya itu jualan di pasar, yaitu jualan makanan. Nah setelah itu bangun, dia itu dari mana itu bangun, akhirnya dia menuju ke pasar. Dan ternyata benar, apa di pasar itu ada anak muda yang jualan itu. Dan ditanya tuh, apakah kamu anaknya si Polan ini? Lu ya benar. Tapi ternyata beliaunya itu memang sambil jualan dia baca Al-Quran. Setelah lama itu orang Thailand itu juga mimpi. Setelah mimpi di kuburan itu kok yang tadinya diam itu kok sekarang kok ikut ikutan itu apa mencari keberkahan itu. Nah setelah itu dia bangun, dia mengecek ke pasar itu. Ternyata sudah tidak ada orang di situ. Dia sudah meninggal dunia. Nah dari itulah dapat disimpulkan bahwa bacaan-bacaan orang yang hidup untuk khususnya untuk kedua orang tuanya itu sangat membantu sekali untuk almarhum yang telah meninggalkan dunia. Nah kalau di sini ya Pak, ini kan juga banyak anak-anak muda ya Pak. Nah kalau misal ada acara tahlilan gitu, anak-anak mudanya juga berpartisipasi ikut acaranya apa enggak? Ya ikut berpartisipasi, di samping dia juga ikut istilahnya munajat ya, juga bantu untuk bawakan minum atau beliau berarti bukan. Oh iya, berarti ikut doa-doa dan lain-lain gitu. Oh iya. Nah, kalau misal ada acara tahlilan gitu, anak-anak mudanya juga berpartisipasi ikut acaranya apa enggak? Ya ikut berpartisipasi, di samping dia juga ikut istilahnya munajat ya, juga bantu untuk bawakan minum atau beliau berarti bukan. Oh iya, berarti ikut doa-doa dan lain-lain gitu. Oh iya. Kalau kadang kan ada yang setuju sama diadakan acara tahlilan, ada yang enggak.
karena ini mayoritas ya, mayoritas itu nggak ada perdebatan. Paling ada satu dua orang yang banyak tidak nggak hadir kan udah tahu, berarti nggak sepakat. Oke. Satu dua orang paling gitu. Oke. Jadi kan sudah kelihatan orang-orang tertentu. Oh iya. Nggak banyak orang masing ini cuma dua orang. Oke. Dari Bapak sendiri, menurut Bapak tradisi seperti ini tuh tetap harus dijalankan maupun mboten gitu. Ya itu menurut saya itu ya memang harus. Ya karena itu tadi istilahnya keadaan yang di alam berjalan kubur itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Setelah itu di dalam Quran juga disebutkan Rabbana fir lana wa lana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa saudaraku yang terlebih dulu beriman kepadamu. Kegiatannya kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya itu memang harus Dilanjutkan gitu. dilanjutkan. Itu kan membantu sekali. Kalau saya sendiri gimana? Kalau istilahnya ritual itu menurut jenengan gimana? Ya, enggak apa-apa sih Pak, menurut saya tuh oke, mboten apa-apa. Cuman kan kadang ada ya masyarakat yang mungkin kurang mampu tapi pengen apa tuh mengadakan, terus akhirnya malah padahal tuh yang kontra tuh itu Pak, ngutang-ngutang kayak gitu loh Pak, padahal karena sih mboten napa-napa nggih. Istilahnya alhamdulillah enggak kayak. Maksudnya tujuannya sebenarnya orang khususnya istilahnya ulama dulu atau wali songo itu kan sebenarnya kalau kita pikir saja itu juga untuk perputaran ekonomi sebenarnya. Kenapa kok pada waktu istilahnya sawalah kayak gini istilahnya kalau mau lebaran kan dulu biasanya kan buat makanan setelah itu dikasihkan saudara-saudara. Kan dengan orang jeli ngasih perputaran ekonomi Kayak masuk menurut saya itu termasuk banyak semuanya boleh nanti ya nanti ada di sana berapa kan itu jalan saya nggak pandai kan iya. Saya juga mboten napa-napa sih Pak. Mungkin cuman karena ada beberapa orang sih Mas dapat masuk kayak zaman itu yang buat itu apa namanya? Sama kan ada yang leluhur gitu loh Pak. Jadi doa buat yang meninggal sama buat yang leluhur kayak gitu. Ada masih ada gitu. istilahnya banyak juga yang istilahnya nggak semangat ya karena kita juga maklum jadi kan nggak semangat karena dia istilahnya nggak tahu bagaimana keadaan sebenarnya di alam kubur itu. Nah kalau orang-orang nanti kan alhamdulillah beli-belinya kan bisa baca kitab apa-apa jadi termasuk tahu oh ternyata roh sama roh itu sangat berhubungan lumayan itu. Nah sedangkan mereka itu kan biasanya cuma belajar dan kebanyakan dari mereka alasannya yaitu istilahnya memberatkan yang istilahnya kena musibah ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri kan istilahnya sudah istilah mengajarkan apabila saudara kamu meninggal maka pesukanlah kalau ada makanan maka kasihkan makanan tersebut pada tangan dan apabila nggak ada maka kalimat thayyibah juga sedekah kan maka juga ada juga. Tapi kayak pandangannya Bapak kepada orang-orang yang nggak kebadan juga gimana Pak? Nggak apa-apa Ya. ya? Ya nggak apa-apa karena dia keyakinannya Iya ya itu kan. tuh, Ya. oke. Nah, istilahnya kan kalau kita kan istilahnya untuk itu kan saling sambung nyambung. Jadi kalau sudah ada ulama kan sudah nanti tetap nyambungnya Rasulullah SAW. Sekarang. Nah, terkadang kan pertemuan yang mereka itu kan istilahnya terputus. Ya seperti salafi itu kan biasa ya saya juga memilih ya. Ya itu juga masalah asal ya itu istilahnya tidak menjelek-jelekkan intinya nggak tahlilan ya nggak apa-apa tahlilan ya syukur-syukur yang dilarang itu menjelekkan sesama manusia kita harus saling menghormati menghargai menyayangi sama manusia ya Kalau di sini kan biasanya kalau itu ada itu hari itu ada kayak syarat beberapa atas. Nah itu ya banyak soalnya kalau di tempat saya tuh di 3 hari
snacknya dari snacknya 7. Tidak ada itu karena cuma main dan kalau masalah banyak gua udah sampai itu ya istilah terserah enggak apa-apa Soal kemampuan Ah, gitu iya. ya Pak.